disebut not P. Nah, ini kan sama dengan true. Jadi ya berarti clause ini bisa dibuang kan sama dengan true. Lalu setelah semua tautologi sudah dibuang, kita lihat apakah ada clause yang cuma mengandung satu literal saja. Itu sebuah unique clause. Nah, itu juga bisa kita buang karena clause seperti ini bisa dibikin true ya, tinggal pilih aja ini atomiknya formulanya true atau false. Jadi bisa kita bikin dia true. Jadi bisa disatisfy. Jadi bisa dibuang semua clause yang unique clause dan semua clause lain yang mengandung L ini karena L-nya true, clause itu kan di or kan gitu kan. Berarti kalau ada satu komponennya true, seluruhnya juga true karena dia dengan or. Jadi bisa dibuang juga. Jadi semua clause yang mengandung L. Nah, kalau ada clause yang mengandung kebalikan dari L, ya buang saja kebalikan L itu karena kalau L-nya true kan not L-nya jadi false. Sedangkan dalam clause itu kan kalau Anda organ dengan false, ya kan sama dengan literal ini, jadi yang false itu bisa dibuang saja. Gitu ya. Maka kita bisa coret negasi L dari semua clause yang ada. Okay. Nah ini diulangi sampai tidak ada lagi unique clause. Itu masuk ke langkah 3. Cari apakah ada pure literal. Literal pure itu adalah literal yang muncul sendiri, tidak ada lawannya. Jadi kalau L tidak ada negasi L-nya, kalau negasi L tidak ada L-nya, itu disebut pure literal. Jadi dari keseluruhan klausa-klausa yang ada, literalnya itu muncul tanpa ada kebalikan dia, maka disebut dengan pure. Nah sampai di sini, jadi kita bisa buang semua clause mengandung pure literal, ini berarti dia akan muncul sendiri. Nah kalau dia muncul sendiri, dia bisa dibuat true, bisa disatisfy. Jadi kita bisa buang clause-nya yang mengandung pure literal itu. Nah sampai saat ini kita mengharapkan udah membuang banyak clause, entah sisanya empty clause atau nggak ada clause sama sekali. Empty clause itu berarti literalnya udah terbuang semua. Nah ini ada langkah 4 nih, kalau terjadi empty clause ya udah selesai, kita mencapai refutation. Clause yang seperti ini itu clause yang nggak bisa disatisfy karena dia nggak punya literal yang bisa disatisfy, jadi nggak bisa dibikin true. Nah, jadi dia selalu false. Jadi, itu terjadi refutation. Masih ingat kemarin apa artinya refutation? Kita suatu proses kita membuktikan sesuatu benar, kita negasikan dulu itu, kemudian kita coba turunkan apakah bisa menemukan anti-cross atau inkonsistensi. Kalau bisa berarti kan yang semulanya itu kebalikannya yang true, yaitu cara merefute gitu. Merefute itu artinya membuktikan dengan secara kontradiksi. Jadi waktu sampai ke langkah 4 itu bisa terjadi ketemu empty clause, berarti ketemu inkonsistensi atau sesuatu yang nggak bisa disatisfy, sudah tidak bisa diteruskan lagi, itu jelas sudah terjadi, tidak mungkin di satisfy, tidak ada modelnya. Tapi kalau ternyata semua clause-nya terhapus semua, ingat tadi clause yang dihapus itu clause yang seperti apa? Siapa lagi? Selfie masuk. Coba M. Yusuf. Tadi pengertian tadi. Halo M. Yusuf. Halo, iya Pak. Ya, tadi kalau sebuah klausa itu kita buang, sebenarnya klausa itu bernilai apa dia? Bernilai bisa true. Bisa true, ya artinya dia bisa satisfy, dia bisa disatisfy. Jadi kalau semua clause saya ternyata habis, dibuang semua, artinya apa? Bisa disatisfy. Ya, artinya semua clause saya kan bisa bikin true, berarti bisa disatisfy gitu ya. Tapi kalau dia ada clause yang empty, berarti dia nilai empty clause dengan clause yang nggak ada itu beda ya. Ini empty clause itu berarti memang clause-nya nggak mengandung literal. Kalau yang clause yang dibuang tuh benar-benar clause-nya udah nggak ada ya, beda ya. Ini clause empty clause tuh literalnya nggak ada, nggak bisa dibikin true jadinya. Jadi ini adalah clause yang mengandung, jadi unsatisfiable ini ya. Kalau clause seperti ini tuh tidak bisa disatisfy karena dia nggak ada
nggak punya literal. Dia kan hasil dari kita membuang-buang literal di situ. Jadi nggak bisa lagi bisa disatisfy. Nah, kalau udah terjadi seperti ini dan masih punya klausa yang nggak empty, ya maka kita perlu ke langkah 5. Nah, sekarang kita akan coba men-split. Yaitu tadi kan kalau saya punya klausa yang ini, saya bisa split si A ini menjadi 2, yaitu di apa tadi kan? Di N kan dengan, ya lihat sini ya, tadi yang langkah ini. Jadi kita pilih sebuah literal, kita N-kan dengan A, ya, or di N-kan dengan kebalikannya. Sehingga ya ini sebenarnya sama dengan A, ya A seperti ini. Jadi kita memecah jadi 2 kasus ini. Jadi si cross-nya itu ini or ini. Jadi punya 2 kasusnya. Di ini adalah kasus 1, di sini ada kasus 2. Jadi kalau N-kan dengan B, supaya ini true kan B-nya mesti true. Kalau N-kan dengan not B, supaya bisa true, ini B-nya harus false. Jadi seolah kita memilih 2 kasus, ini B-nya true atau B-nya false. Gitu ya. Jadi sini Anda lihat yang langkah 5 itu seperti itu. Jadi kita melakukan case split jadi 2 case. Ya kita pilih salah satu literal yang masih ada. Ya. Terus kita lihat kalau dia true bagaimana, kalau dia false bagaimana. Jadi ketemu 2 kasus. Nah, lalu kita temu 2 kasus yang lebih sederhana ini, lalu terapkan lagi dari awal langkah 1, 2, 3, 4 lagi kayak tadi. Sampai nanti ketemu empty clause atau clause-nya habis, ya, lalu berhenti. Ya. Jadi karena ini jadi 2 kasus, berarti himpunan klausa semula itu akan satisfiable jika satu dari subcase-nya satisfiable. Kan ini kan di 2. Kalau salah satunya satisfiable berarti kan satisfiable. Nah, kalau dua-duanya nggak bisa disatisfy, berarti ya kesimpulannya unsatisfiable. Ya, gitu. Oke, jadi coba kita kemarin ada contohnya ini. Jadi misalnya ini adalah inputan dari prosedur DPL-nya, kita depend 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 klausa di sini. Ingatkan ini notasi ya, ini klausa-klausa ini hubungan mereka itu konektifnya apa? Satu sama lain ini. Ini kan ada 6 klausa ini. Satu sama lain klausa ini konektifnya apa? Conjunction, Pak. Apa conjunction kan ya? Ini kan CNF nih. Jadi N. Sebenarnya kan ini kan N, ini N, ini N. Ya N-nya nggak ditulis ya ini kan. Lalu literal yang di dalam clause ini konektifnya apa? Disjunction. Disjunction. Or ya, ini or. Kalau dalam sini ini or. Not Q or R, not R or P gitu ya, ini or gitu. Itu kan bentuknya CNF. Cuma kita tulis dalam bentuk kausal ini, kita buang-buang konektifnya supaya nggak usah tulis yang panjang-panjang ini. Tapi Anda jangan lupa konektifnya itu sebenarnya operatornya itu adalah antar clause itu adalah N, yang di dalam clause-nya itu konektifnya adalah OR ya, gitu. Jadi itu bentuk CNF. Conjunctive normal form-nya itu seperti itu. Oke, jadi ini inputannya seperti ini ke DPL-nya, lalu kita terapkan satu langkah tadi. Langkah 1 apa tadi? Coba siapa nih? Iksanul. Halo, Iksanul. Ya, Pak. Tadi langkah 1 apa? Hapus yang tautologi, Pak. Ya, hapus tautologi. Ada nggak tautologi di antara 6 klausa ini? Nah, angka 1. Apakah ada tautologi? Nggak tahu, Pak. Ada nggak, Pak? Enggak, Pak. Enggak. Kenapa enggak? Tautologi itu seperti apa? Yang selalu bernilai benar. Ya, jadi mana ini? Yang bagaimana cara ngelihatnya? Kamu kelihatannya ragu-ragu ini. Mana di antara ini yang mengandung tautologi? Kamu bilang nggak ada. Iya, nggak ada. Kenapa nggak ada? Tautologi itu adalah klausa yang mengandung literal yang berlawanan. Kalau ada P, di situ juga ada not P. Not P, Itu iya, kan iya. karena OR tadi kan masih kan tadi operator di dalam klausa ini kan OR.
Jadi kalau dia ada P not P, berarti klausa itu bisa dibuang. Ada Q, ada not Q-nya, ada R, ada not R-nya. Pokoknya ada literal yang berlawanan. Ya, jadi cari klausanya adalah carilah klausa yang mengandung literal yang berlawanan. Nah, ini kan nggak ada ini, ya kan? Nggak ada literal yang berlawanan dalam klausanya. Jadi langkah 1 udah lewat, nggak ada yang ini, nggak ada tautologinya. Oke, langkah 2 apa ini tadi? Langkah 2. Faras, Muhammad Faras. Halo? Hadir, Pak. Ya, Muhammad Faras. Ini langkah 2 tadi ngapain? Unit clause-nya di Unit clause. Ya. Ada nggak unit clause di sini? Di slide katanya nggak ada, Pak. Di slide bilang nggak ada, tapi menurut Anda apa? Maksudnya unit clause tuh ini, Pak. Misal kayak dan P gitu. Jadi P-nya itu sendiri. Jadi nggak ada disjunction sama yang lain gitu. Iya, dari sini kan klausa kita ini ada 2 literal, ini ada 2, ini 2, ini 3, ini 2, ini 2. Jadi nggak ada klausa yang mengandung cuma 1 literal saja. Jadi nggak ada unit clause-nya, ya. Ini nggak ada clause yang mengandung cuma literal tunggal, nggak ada. Jadi udah lewat langkah 2, guys, nggak ada dipenuhi, nggak ada unit clause-nya. Oke. Sekarang siapa yang berikutnya mau saya tanyain? Langkah 3 ngapain nih? Coba siapa ini? Saul Andre, halo? Ya, Pak. Ya, langkah 3 ngapain tadi? Delete yang pure literal, Pak. Ada nggak pure literal di sini? Nggak ada, Pak. Kenapa nggak ada? Nggak ada yang ada R tapi nggak ada not R. Iya, jadi sini Anda lihat literalnya itu selalu ada pasangannya. Misalnya ini not Q, ada Q di sini, gitu kan ya. Jadi dia nggak pure. Ini R, ada nggak not R? Ada not R. Meskipun di clause yang berbeda. P juga ada not P-nya. Jadi semua ada pasang-pasangannya di sini. Berarti nggak ada yang pure. Yang pure itu literal yang muncul di klausa-klausa ini tanpa ada negasinya, tanpa ada kebalikannya. Ya. Jadi nggak ada pure literal. Jadi langkah 3 lewat. Langkah 4 apa tadi langkah 4? Firdan. Iya, Pak. Firdan, ya. Langkah 4 tadi ngapain? Kalau nggak salah yang ini, Pak. Kalau misalnya ada empty clause. Ya, ada empty clause di sini. Nggak ada, Pak. Karena nggak ada yang kosong gitu, Pak, di dalam kurung kurawan. Iya, nggak empty clause. Atau satunya lagi, langkah 4 itu mencari empty clause atau? Kalau misalnya semua clause-nya nggak ada, maksudnya udah dihilangin gitu, Pak. Udah terhapus. Ini kan clause-nya 6 clause-nya ini masih utuh, nggak ada yang terbuang kan ya. Jadi di clause-nya masih ada dan tidak ada empty clause. Jadi langkah 4 tuh belum terpenuhi. Jadi algoritmanya belum selesai kan. Berarti mesti ke langkah 5 sekarang. Nah, langkah 5 itu ngapain ini? Sebab saya tanya yang lain. Rajakah? Halo? Halo, Rajaka? Halo? Halo? Ya, Halo? Rajaka? Halo? Tes, Rajaka? tes. Kedengeran nggak? Halo? Ini siapa yang bicara ini? Halo, siapa ini? Tes, kedengeran nggak ya? Dengar. Ya, saya dengar suara, tapi ini suara siapa? Oh, ini saya, Pak. Rajaka? Ya. Oke, ya ini pertanyaan saya. Langkah 5 ngapain? Langkah 5 itu case split kalau ada literal. Ya, di split berdasarkan salah satu literal yang ada. Apa artinya men-split berdasarkan literal? Sebenarnya saya masih kurang paham juga sih, Pak. Ya, coba aja Anda coba kemukakan ini. Saya akan lihat
benar apa enggak pemahaman Anda. Jadi menurut Anda itu apa? Split menurut suatu litera itu maksudnya. Split kan tadi Anda lihat itu split case, artinya kasusnya pecah jadi 2 kasus gitu. Jadi gimana? Apa artinya? Halo Razaka? Ya Pak. Coba Anda Lagi ini gitu. salah nggak apa-apa, ini coba Anda kemukakan, saya pengen tahu pikiran kamu itu kemana gitu ininya. Supaya saya bisa bantuin kalau Anda salah. Nggak apa-apa, Anda kemukakan saja pengertian Anda itu apa, split case itu gimana caranya? Recursive apply the Nggak rekursif tuh, rekursif ntar, ini split Bentar dulu. ya. Oke, split. Select B for case split. Tadi kita sudah menjalankan langkah 1, 2, 3, 4. Dan klausanya itu masih seperti semula, dia ada 6 klausa, tidak tidak berkurang. Ya, jadi makanya ini akan coba disederhanakan, dipisah jadi 2 kasus. Jadi maunya harapannya kasus-kasus yang baru ini lebih sederhana dari awal ini, tapi jadi 2 kasusnya. Kalau awal ini kan ada 6 klausa di sini. Ya, kita maunya ini kalau secara split jadi 2, masing-masing kasusnya itu akan lebih simpel dibandingkan dengan kasus awal ini. Nah, setelah diperoleh 2 kasus baru ini, diterapkan lagi langkah-langkah 1, 2, 3, 4 tadi. Ini katakan secara rekursif, artinya diteruskan saja langkah 1, 2, 3, 4. Nanti kalau ada ketemu split lagi, diterapkan lagi langkah 1, 2, 4 itu. Kapan berhentinya? Ya, kapan kalau langkah 4 dipenuhi, yaitu kalau sudah ketemu empty clause atau clause-nya udah habis sama sekali, udah berhenti. Jadi sekarang gimana cara men-splitnya ini? Gimana Rasaka? Udah ketemu? Belum Pak, masih belum ngerti Pak. Nah, jadi misalnya sekarang kita sudah ketemu ini ya, 6 klausa ini, sudah stuck di situ. Sekarang mau saya split. Udah pilih salah satu literal yang ada. Misalnya sekarang kita pilih P sebagai pemisahnya, sebagai splitternya itu. Nah, pilih P artinya apa? Coba kita lihat kalau P-nya true bagaimana? Kalau P-nya false bagaimana? Kan cuma ada 2 kasus. Oke ya, jadi itu maksudnya splitnya seperti itu. Nah, Anda lihat di bawah sini, ini terpisah jadi 2 ini ya, di bawah sini ya. Yang ini atasnya adalah kasus 1. Yang di bawah yang di bawah ini adalah kasus 2. Jadi kasus ini diperoleh dengan melihat P. Kita pilih P sebagai pemisahnya. Yang di atas ini adalah yang kalau P-nya true. Yang di bawah ini kalau P-nya false. Nah, kalau P-nya true, ini klausa awalnya. Kalau P-nya true, ya ini tetap kan, yang ini seperti semula kan, nggak ada P-nya, tetap. Nah, yang kedua ini ada P. Masih ingat tadi ini klausa yang not R ada P ini sebenarnya kan artinya not R not or P kan. Nah, kalau P-nya true apa yang terjadi? Or true. Berarti ini kan true ini. Jadi klausa ini bisa dibuang ini. Ya, jadi buang, nggak ada lagi di sini. Ya. Oke, ini dibuang karena udah true dia. P-nya kan diambil true. Yang ini not R or Q kan nggak ada P ya tetap di sini. Terus diteruskan. Yang klausa berikutnya not P, ada not P-nya di sini. Nah, tadi P-nya kan true, berarti not P kan jadi false. Nah, kalau sesuatu false diorgan dengan Q, diorgan dengan R, kan berarti apa ini Rasaka? Sesuatu or F itu jangan dengan apa? False. Ya, kalau false diorgan dengan Q, itu equivalent dengan apa? Berarti jadi Q. Jadi Q, jadi dibuang yang false. Berarti kan tadi kita yang di sini ada not P, ada Q sama R.
P-nya tadi ambil true, berarti P-nya kan false. Berarti ya bisa dibuang dia literalnya ini, tinggal Q sama R saja ini. Karena diorgan dengan false. Paham? Iya Pak, jadi paham Pak. Oke, jadi sekarang tinggal QR. Yang berikutnya dapat lagi ini klausa P or Q. Nah, P tadi kan true. Jadi ya P or Q-nya buang saja, kan true, nggak perlu. Yang terakhir ada not P dan not Q. Tadi not P, karena P-nya true, not P-nya false. Nah, sekarang lagi false dengan or Q, not Q ya tinggal not Q saja. Oke. Jadi formula awal tadi itu dapat kasus satunya, jadi dari lebih sederhana kita sekarang dapat 4 klausa baru yang jauh lebih pendek ini. Itu adalah kasus kalau P-nya true. Oke. Nah, sekarang akan saya hapus dulu ya. Saya akan lihat kasus 2. Oke, sampai sini ada pertanyaan enggak? Semua udah bisa sepakat nih, sudah ngerti maksudnya yang saya dapatkan ini. Kalau P-nya true kita dapatkan pada klausa baru ini. Ya, Pak, ya silakan. saya Zunino pengen bertanya Pak. Ya. Apakah klausa awalnya ini udah berupa, kan tadi kalau kita mau cari repetition itu harus, kan kita kalau ingin, saya nggak nanyain tentang stepnya Pak, saya nanyain tentang ini klausa awal itu, ya. apakah sudah berbentuk, kan kita kalau mau nge-review itu harus mencari kontradiksinya kan ya Pak? Berarti ini udah clause yang berbentuk kontradiksi dari set awalnya Pak? Betul, jadi ini sudah siap input ke DPLL-nya. Oh, baik-baik. Ya, terima kasih inputnya, Pak. Ya, inputnya itu sudah bentuk CNF ini. Ya, jadi udah siap untuk dijalankan algoritmanya ini. Jadi udah set of klausanya sudah jadi. Kalau kita punya suatu persoalan awal yang mau kita buktikan, kan tadi mesti dinegasikan dulu, nanti jadikan CNF. Nah, baru ya ini sudah dianggapnya CNF sudah jadi. Ini kan sudah CNF. Ya. Oke, sekarang saya akan hapus dulu ini ya. Ini kasus 1 kan udah ngerti ya tadi ya di atas nih. Sekarang akan coba lihat kasus 2. Saya mengulangi saja. Nah, ini supaya ini saya mau hapus dulu ini di discard ini, balik lagi ya. Balik lagi supaya ini bersih. Oke, sekarang kita lihat kasus 2. Nah, jadi kan kasus pertama tadi itu P-nya true ya. Ini adalah kasus kita kan tadi split pakai P. Nah, sekarang kita mulai kasus 2 ini. Kasus 2 adalah kasus di mana P-nya false. Ya, coba lihat kenapa hasilnya seperti ini. Coba saya tanya ini siapa? Josh. Halo Josh Sudung. Iya Pak. Oke, sekarang Anda dapat ini ya, kita awal punya 6 klausa ini. Nah, sekarang kita kan tadi men-split dari 2 kasus 1 tadi udah selesai, saya tadi udah dapatkan ini 4 clause baru. Kalau kasusnya di mana P-nya true. Nah, sekarang kita mau lihat kasus kedua, waktu P-nya false. Oke. Nah, lihat ini, jadi kita lihat satu persatu. Yang pertama nih, clause ini nggak ada P. Jadi dia tetap ya ini. Ya, tetap. Nah, yang berikutnya ini dari mana dapatnya ini yang not R ini? Dari not R or false itu jadi not R. Ya, jadi ini ya. Jadi bahasa kita kan kasus kita false, jadi berarti ini kan false. Jadi ini saya not R or false. Jadi menghasilkan ini. Setuju ya? Ya, ini Pak. selesai. Ya. Not R. Yang ini dapat dari mana? Yang dari sini tetap karena nggak ada P-nya kan, dia tidak berubah karena. Oh iya Pak, sorry, saya lihat yang sebenarnya, maaf. Ya udah dari sini tetap ini karena nggak ada P-nya. Oke. Nah, sekarang kita di sini masih punya 3 klausa yang di belakang ini ya. Tapi ini tinggal 1 saja ini. Jadi coba saya tanya, ini jadi apa yang ini? Klausa yang ini tuh jadi apa? Josh. Itu jadi true. Jadi apa? Jadi true. Jadi ya, jadi klausanya diapain?
Dihapus. Ya, oke. Dihapus, Jadi kalau ya. saya dihapus karena dia ada not P. Sekarang P-nya sekarang kasusnya P-nya false. Jadi not P kan true. Nah, true or apa kan true. Jadi udah klausanya ini dibuang saja karena dia sudah pasti true. Berikutnya Iya, Pak. ini. Sekali lagi ini ada Ya, P or Q. Ini jadi apa? itu jadi true juga. Hah? Dihapus juga false-nya. Dihapus juga. Sorry. False or key. Sorry, jadi key, Pak. Maaf. Iya, ini kan false or Q jadi Q. Ini hasilnya ini. Nah, yang terakhir ini diapain? Itu jadi true or not key, jadi true. Jadi Dihapus. ya dihapus. Oke, ya. Jadi seperti ini, jadi 34 ini. Oke, ya sekarang kita udah punya cabang, jadi ada 2 kasus baru. Kasus pertamanya dengan 4 klausa ini, kasus keduanya 4 klausa ini bawah ini. Ya sudah, terapkan lagi langkah 1, 2, 3, 4 di situ. Itu masing-masing kasusnya dijalankan. Oke. Coba saya tanya ke yang lain ini siapa sekarang? Coba Natasha Eriora. Halo. Iya, Pak. Oke, ya. Sekarang kita lihat kasus 1. Kita berangkat dari 4 klausa ini untuk kasus baru. Kasus yang 1 ini. Kita terapkan langkah 1. Tadi langkah 1 apa? Langkah 1 delete yang kalau misalnya ada negasinya, Pak. Enggak, tadi langkah 1 cari apa? Cari yang tautologi. Ya, apa artinya tautologi? Klausa mana yang merupakan tautologi? Yang ada yang ada positif sama negasinya, Pak. Ya, yang mengandung literal yang berlawanan. Kalau ada P, ada not P-nya, ada Q, ada not Q. Jadi mengandung, ada nggak di antara 4 klausa ini yang mengandung literal berlawanan? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Berarti langkah 1 lewat. Langkah 2 apa tadi? Langkah 2 itu yang unit clause-nya, Pak. Unit clause ada nggak sekarang di unit clause? Ada, Pak. Yang mana? Yang key. Yang key atau not key? Yang mana nih ada klausa 1, 2, 3, 4 ini 4 klausa. Yang klausa yang mana yang merupakan unit clause? Apa artinya unit clause, Leora? Unit clause itu yang 1 literal doang, Pak. Iya, yang mana yang 1 literal doang? Yang key 1 literal, Pak. Jadi mana ini yang 4 klausa di sini? Klausa yang Yang mana? Q. Yang Q. Yang Q itu maksudnya yang ini. Ini klausa kedua yang ada Q-nya. Ini. Itukah unit clause-nya? Maaf, Pak. Saya pikir yang kedua, Pak. Yang apa negasi Q berarti, Pak. Iya, yang mengandung 1 literal kan cuma yang ini. Ini unit clause-nya ini. Yang lainnya bukan unit karena ada 2 literal di situ. Dia yang unit clause-nya ada 1, yaitu yang mengandung 1 literal saja. Kebetulan literalnya sini literal negatif kan, not Q. Itu unit clause. Ya, di apa ini menurut langkah 2 unit clause ini? Diapakan? Dihapus, Pak. Dihapus. Oke, dihapus. Ya, oke, kita hapus dia. Terus apa lagi? Cuma dia saja dihapus. Yang Q-nya juga, Pak. Yang mengandung dia juga, Pak, maksudnya. Ya, jadi ini juga dihapus juga. Iya. Ya, karena ada Q-nya. Mengapa bisa begitu?
apa artinya Anda menghapus sebuah unique clause? Tadi unique clause bisa dihapus. Itu apa alasannya kenapa bisa dihapus? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Oke. Ya, ada yang bertanya di sini. Hidayatul apa ini? Apa bedanya empty clause dengan false? Ada yang coba menjawab sini? Ini pertanyaan dari si Hidayatul ini di chat ini. Apa bedanya empty clause dengan false? Ada yang bisa coba menjawab? Apa bedanya empty clause dengan false? Saya mau coba jawab. Ya, silakan. Kalau menurut saya, empty clause itu clause yang tidak mengandung literal. Kalau false itu ada literalnya, tapi nilainya false gitu. Benar nggak, Pak? Ya, jadi objeknya itu beda ya, setelah struktur data ini, jadi barangnya udah beda. Yang satu ini nilai true atau false. Ya. Jadi F ini bukan klausa. Kalau yang ini klausa. Tapi ada persamaannya mereka itu dari segi apa? Ya, kalau sesuatu ini false, ini kan sebuah formula ini ya, ini false ini. Kalau false jelas nggak bisa dibikin true kan? Ya udah dia false ya, selamanya false, ini konstanta. Kalau empty clause itu sesuatu yang nggak bisa dibikin true kan, nggak pernah bisa disatisfy, dia nggak pernah literal, nggak bisa dibikin true. Jadi ini juga dia selalu bernilai false juga. Tapi ini barangnya beda, cuma nilai mereka sama. Ini satunya false, ini juga sesuatu yang nggak bisa bikin true ya. Jadi kalau kita lihat di clause itu kita bicara apakah dia bisa dibikin true apa tidak. Nggak bisa, dia nggak punya. Kalau kita mau bikin suatu klausa itu true kan mesti ada literalnya. Misalnya kayak literal unit itu, dia minimal ada satu literal. Maka saya selalu bisa bikin dia true. Makanya tadi dipilih not Q-nya ini unit literal. Kenapa bisa kita hapus dia? Karena saya bisa bikin dia true. Yaitu pilih saja Q-nya false. Ingat kita bisa memberikan interpretasi ya. Jadi kita bawa klausa ini ke suatu dunia di mana Q-nya false. Maka si unique clause ini kan jadi true. Bisa disatisfy gitu dengan Q-nya false. Makanya dia bisa dibuang. Ya. Jadi itu betul ya. Jadi F sama unique clause itu sebenarnya itu barangnya beda. Itu satunya merupakan suatu konstanta nilai true atau false-nya, yang satunya merupakan klausa ya, itu bukan F itu bukan klausa. Empty clause itu kita beroleh dari klausa yang dibuang-buang literalnya sehingga habis literalnya. Beda dengan klausa yang dihapus, itu beda. Klausa yang dihapus itu klausa yang sudah true, yang nggak akan mempengaruhi klausa lain. Sedangkan yang klausa empty clause ini dia justru pengaruhnya besar karena dia bisa satisfy, artinya keseluruhan problem ini jadi nggak disatisfy ya, itu bedanya. Oke, jadi pertanyaan saya kembali itu unique clause-nya bisa saya buang. Mengapa? Karena unique clause ini dia cuma mengandung satu literal, berarti dia bisa dibikin true, jadi bisa disatisfy. Oleh karena itu, clause lain yang mengandung literalnya ini juga not Q-nya juga bisa dibuang, karena kalau dia bikin true, maka ini kan ini jadi true juga ini. Nah, true diolah dengan R, ya kan true. Jadi bisa dibuang juga ini klausa yang mengandung si not Q ini. Ya, makanya tadi langkah 2 itu adalah buang semua unique clause dan clause yang mengandung literal yang ada di unique clause itu dibuang juga, karena dia juga jadi true. Oke, apakah ada yang belum paham? Jadi itu ya langkah 2-nya itu. Gitu. Jadi yang barusan kita lihat ini sudah kita buang clause ini dan ini juga dibuang. Oke. Nah setelah ini selesai kan
Ini Anda lihat, ini hasil. Jadi cara kita lihat ini adalah, ini alasannya dengan memilih unique clause ini, maka kita bisa dapatkan ini kan. Jadi si unique clause-nya dibuang dan clause lain yang mengandung litera yang sama juga dibuang. Kemudian karena not Q-nya true, berarti Q-nya kan false. Jadi ini kan jadi false, ini kan jadi false. Nah, false or R kan jadi R. False or not R juga dari R. Jadi maka dikatakan semua literal Q juga dibuang. Jadi literalnya saja ini dibuang ya ini. Ini sama dengan false. Ini apapun O dengan false ya terjadi apapun. Jadi sehingga langkah 2 itu mengatakan buang semua unique clause dan clause lain yang mengandung litera yang dibuang itu juga dibuang. Tapi clause lain yang mengandung litera yang berlawanan itu dibuang literanya saja. Jadi di sini Anda lihat clause yang kedua ketiga ini cuma kita coret Q-nya aja karena yang kita buang tadi kan literal unit yang mengandung not Q. Jadi sini Q-nya dibuang. Sehingga tinggal clause barunya ini not R dan clause yang R ini. Ya. Jadi dengan alasan di langkah 2 kita membuang unit not Q, saya dapatkan 2 clause baru yang not R sama R ini. Ya, 2 clause baru. Ini langkah 2. Ya. Nah, tadi kan langkah 2 itu akan diulang-ulang kan sampai nggak bisa ada lagi unique clause. Kan setelah saya ini ada unique clause nggak ini? Coba sekarang Vincentius. Halo Vincentius. Oh iya Pak, maaf ya Pak, background-nya backlight. Empty clause ya Pak. Sekarang kita sampai di sini nih. Tadi kan dari hasil kita melakukan terhadap unit clause not Q, saya dapatkan 2 clause baru yang mengandung not R dan R. Nah tadi kan yang langkah 2 tadi itu kan mesti diulang-ulang kan ini. Iya, betul. Ya, nah setelah hasil ini masih ada unique clause nggak? Saya agak ragu sih Pak, kayak feeling saya tuh negasi R sama R tuh masuk unit clause, bener nggak Pak? Iya, betul. Jadi ini persis sekali. Jadi setelah kita melakukan unit clause not Q tadi, saya menghasilkan 2 clause baru yang dua-duanya unit clause. Berarti saya bisa terapkan lagi langkah 2 karena masih ada unique clause-nya. Nah, sekarang ada 2 unique clause. Anda boleh pilih yang R apa yang not R. Terserah. Nah, misalnya kita pilih yang R. Diapain ini kalau unique clause ketemu tadi Vincentius? Itu untuk setiap unit clause kalau misalnya ada mengandung si L-nya itu di delete, terus habis itu kita delete si negasi L-nya dari semua klausanya. Iya, jadi kan berarti di situ kan. Jadi clause ini kita buang kan ya. Terus literal ini saya buang, not R-nya. Berarti sisanya kan adalah empty clause ini. Atau kita notasikan sama dengan kotak ini sama aja artinya empty clause. Jadi setelah langkah ini ketemu empty clause. Berarti kan langkah 2 sudah nggak terpakai lagi, sudah nggak ada unique clause. Langkah 3 pure literal juga nggak ada. Berarti sekarang saya sampailah ke langkah 4. Ya kan? Langkah 4 mengatakan apa? Vincentius. Itu kalau empty clause berhasil dihasilkan, kita mendapatkan reputasi. Oke, dapat reputation. Ya, jadi Indo ketemu ke empty clause, berarti sudah berhenti, ini sudah selesai. Kasus satunya selesai, ketemu empty clause, ketemu refutation. Berarti kasus 1 ini mengatakan terjadi refutation, jadi unsatisfiable. Oke. Persoalan kita belum selesai, kita mesti lihat kasus 2. Karena sama sekali ini belum bisa disimpulkan, karena kasus kelas 1 ini empty clause, kasus 2 kan belum tentu empty clause. Bisa terjadi kasus 2-nya satisfiable, maka persoalan semula itu satisfiable. Kalau kasus 1 dan 2-nya dua-duanya
empty clause, nah baru bisa disimpulkan persoalan awalnya itu tidak satisfiable. Karena kalau salah satunya satisfiable kan tetap satisfiable. Kalau dua-duanya tidak satisfiable, baru tidak satisfiable. Jadi sekarang kita perlu lihat ke kasus 2. Ya. Oke. Saya akan hapus lagi nih supaya nggak ini bentuknya apa, layarnya nggak terlalu penuh. Saya akan hapus dulu ya. Jadi saya akan mundur lagi. Saya akan discard dulu ini. Black lagi dengan layar yang bersih kembali. Ini kasus 2 tadi udah kita temu sampai di sini ya. Ini dapat clause baru. Ini kasus 2-nya di mana P-nya 4 kita temu ini. Jadi setelah kita pilih P ini kan clause ini sudah tidak ada P-nya, makanya lebih sederhana daripada persoalan semulanya nih yang literal yang mengandung P sudah hilang. Ya, sekarang tinggal ini. Lalu kita jalankan lagi ini langkah 1, 2, 3, 4 terhadap kasus 2 ini ya. Ini sekarang ini kan kasus 2 tadi kasus 1 tadi udah selesai ya, kita ketemu empty clause. Dan sekarang kita jalankan terhadap kasus 2 dengan awalnya ini. Coba sekarang saya tanya siapa ini? Andrew Theodore. Iya, Pak. Oke. Sekarang Anda jalankan nih langkah 1 terhadap clause baru ini, ada 4 clause baru ini. Langkah 1 berlaku nggak? Tadi langkah 1 ngapain? Menghapus tautological clause. Ya, ini ada tautologi nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada, kan nggak ada clause yang mengandung litera yang berlawanan ya, jadi nggak ada tautologi. Oke, jadi 1 lewat. Langkah 2 apa tadi? Untuk setiap klausa L, hapus klausa yang mengandung L. Ya, Anda nggak ini unique clause di sini? Ada unique clause nggak? Di langkah 2 berlaku nggak di sini? Ada, Pak. Ada, yang mana unique clause-nya? Yang negasi R. Cuma itu? Sama Q, Pak. Sama Q ya, jadi ada 2 ya. ini. Jadi dia punya 2 unique clause. Nah, kalau punya 2, ada punya lebih, kita pilih saja yang salah satunya. Boleh pilih Q, boleh pilih not R. Ya, sekarang misalnya di sini kita pilih yang not R. Diapain? Yang not R dibuang, terus ya, yang dibuang. ada yang Semua clause lain yang mengandung not R juga dibuang. Jadi ini dibuang juga ya. Iya. Dan udah. Sama yang ini, yang ada yang R ini dibuang nggak? Ya, yang litera yang berlawanannya dibuang literanya saja. Jadi ini R ini dibuang, R-nya saja. Iya. Jadi saya dapatkan not Q di sini, yang ini not Q yang di atas turun ke bawah. Jadi sisanya 2 clause baru. Nah sekarang apa langkah 2 masih bisa diterapkan? Nggak bisa, Pak. Sudah selesai. Bisa. Kan ini hasilnya 2 clause baru ini unique clause belum? Bukan? Oh iya. Masih, ini kan unique clause. Ini unique clause juga. Jadi terapkan lagi langkah 2. Iya. Jadi apa yang dilakukan terhadap ini? Menghapus yang main Q ini. Ya, Anda boleh pilih salah satu sebagai unique clause. Boleh yang not Q atau Q. Nah, sekarang misalnya kita pilih yang not Q. Diapain? Dihapus yang dihapus. Dan hapus clause lain yang mengandung litera yang berlawanan. Jadi kita buang Q-nya ini kan. Maka sisanya adalah empty clause yang kita notasikan dengan kotak ini. Jadi ketemu empty clause juga. Jadi baik kasus 1 maupun kasus 2 ketemu empty clause. Ketemu ketidak satisfiability-nya itu. Jadi artinya persoalan semula tadi ini adalah tidak satisfiable. Ya, jadi menghasilkan inkonsistensi. Artinya apapun nilai P dan Q dan R yang Anda pilih itu tidak bisa membuat semua clause-nya ini true. Ini artinya problem semula ini unsatisfiable ya, itu
hasil dari perjalanan algoritma DPL ini. Ya, itu hasilnya itu. Oke, apakah ada pertanyaan? Pak, saya boleh nanya, Pak? Iya, silakan. Saya masih nggak paham dengan maksudnya menegasikan di awal itu apanya sih Pak yang dinegasikan? Oh, ini sebentar, ini ada contoh berikutnya kali ya. Ini contoh berikutnya ini yang baru bicara menegasikan. Ya, jadi begini, kita kan punya algoritma DPL ini kan. DPL ini inputnya apa tadi? Adalah suatu himpunan klausa yang ya bentuknya CNF. Oke, nah sekarang kita punya suatu problem yang mau kita buktikan dia true atau false. Benar nggak ini problemnya ini, valid apa tidak. Nah tadi kan cara kita membuktikan sesuatu menggunakan DPL ini udah bicara kemarin adalah cara refutation. Ya kan, jadi pembuktikannya harus secara refutation. Jadi saya punya sebuah formula F yang mau saya buktikan dia valid apa tidak. Nah, caranya yang refutation itu adalah kita negasikan F-nya dulu. Lalu kita akan ubah si F ini supaya bentuknya jadi berbentuk CNF. Mengapa mesti ke bentuk CNF? Supaya bisa jadikan input ke prosedur DPL, karena DPL itu mengharuskan dalam bentuk CNF. Lalu si DPL ini akan menjalankan algoritma ini, hasilnya misalnya kayak contoh yang di bawah tadi menghasilkan empty cross semua gitu. Berarti kan unsatisfiable. Jadi si negasi F-nya ini unsatisfiable. Artinya si F-nya valid. Jadi terbukti F-nya. Makanya perlu dinegasikan gitu. Oh, berarti bentuknya F ini apa Pak sebenarnya Pak? Formula, ini contoh yang kasus yang halaman berikutnya ini. Ini halaman ini contoh berikutnya itu seperti itu. Jadi kita ingin membuktikan ini formula ini. P or Q ini F-nya ini. Ini F-nya ini. Formula yang mau kita buktikan. Apakah P or Q imply Q or E itu selalu valid, selalu true. Apapun nilai P dan Q-nya ini selalu true. Mau kita buktikan itu. Nah, caranya kita mesti negasikan dulu si F-nya ini. Jadi kita kan punya F-nya, si F-nya itu ini. Jadi berarti saya mesti negasikan F dulu. Berarti sama dengan saya menegasikan rumus ini. P or Q imply Q or R. Dinegasikan dulu. Nah, hasil negasinya ini kita mesti ubah dulu ke bentuk CNF. Nah, ini baru masuk ke DPLL untuk dicari jawabannya. Itu maksudnya dinegasikan dulu itu. Ya. Jadi ini formula yang mau kita buktikan F-nya itu P or Q imply Q dan R. Kita negasikan dulu, ya, di negating ini, kemudian diubah ke bentuk CNF. Hasilnya ini. Nah, ini kita kemarin sudah belajar kan ada langkah-langkah bagaimana mengubah ke CNF. Jadi Anda diberikan sebuah formula seperti ini, ubah ke CNF, gimana caranya kemarin? Ada langkah-langkahnya kan? Ya, ada Pak. Ya, nanti akan menghasilkan 3 klausa ini, CNF-nya. Nah, baru setelah dapatkan klausa, baru bisa jalankan DPLL-nya. Nah, untuk kasus yang contoh yang kedua ini, hasilnya itu tidak ditemukan kontradiksi. Ternyata semua clause-nya habis ini Anda lihat. Semua terhapus semua. Apa artinya semua clause-nya terhapus? Semua klausanya ini bisa dibikin true. Padahal tadi klausa ini berasal dari negasinya si formula semula. Jadi ini mengatakan bahwa formula semula ini tidak valid. Karena kebalikannya dia itu bisa dibikin true, berarti sebulanya itu tidak valid. Jadi P or Q ini bisa dibikin false. Contohnya ini ya. Jadi kalau kita ketemu yang nanti dia ini kan artinya si PDPL itu membuktikan bahwa negasinya si F ini itu satisfiable. Yaitu ternyata kan habis-habis semua ini clause-nya. Maksudnya tadi waktu di perjalanannya algoritma DPL itu
Setiap kali kita menghapus sebuah clause, apa artinya clause itu? Bisa dibikin true kan? Nah, sekarang semua clause-nya habis. Berarti semua clause-nya itu bisa dibikin true, bisa disatisfy. Padahal itu berasal dari kebalikannya dari si F. Jadi si F-nya itu tidak valid. Karena kebalikannya bisa satisfy gitu. Ya. Nah, contohnya artinya dia bisa dibikin false si formula ini. Contohnya ini. Jadi sini kita nanti bisa menemukan kalau P-nya saya kasih true, Q-nya kasih false, R-nya kasih false, maka formula semula ini P or Q imply ini bisa false. Ini jadi false ini. Karena kalau P-nya true, Q-nya false, ini true or false kan ini true. Q-nya kan false. R-nya juga false, ini kan false. Nah, kalau true imply false kan false. Jadi formulanya ini kan jadi nggak valid ini karena dia bisa false. Ada nilai P dan QR ini yang bikin dia false. Nah, itu dia berarti dia nggak valid. Kalau valid kan apapun nilai P dan Q ini harus selalu true. Jadi formula awalnya ini tidak valid. Karena dia bisa false. Sesuatu yang valid itu tidak pernah false. Selalu apapun nilainya variabelnya dia selalu true. Gimana? Sudah lebih paham? Oke Pak, paham sekali Pak. Terima kasih banyak. Oke, good. Nah sekarang kita akan ini. Ya. Saya mau nanya juga. Apa pertanyaan? Jadi kalau yang dinegasikan itu kalau dia bentuk awalnya belum CNF gitu. Kalau misalnya sudah CNF tinggal dimasukkan aja apa gimana? Ya enggak, kalau tergantung kita maunya buktiin apa. Kalau saya semulanya formulanya sudah CNF. Tapi kalau saya mau buktikan formula ini valid apa tidak, mesti dinegasikan dulu. Sampai ketemu CNF yang baru. Tapi jadi algoritma DPL itu tidak peduli input awalnya itu apakah F apa not F. Yang penting inputnya adalah bentuk CNF. Terus dia akan jalankan itu kan. Itu kesimpulan dia itu apakah empty clause atau clause-nya hapus semua, itu saja. Lalu tergantung kita dari awalnya kita mau ngapain. Cuma mengecek dia satisfiable apa tidak, atau mau membuktikan sesuatu. Kalau kita ingin membuktikan F, kita perlu negasikan dulu. Supaya konklusinya si DPL itu bisa kita pakai untuk menyimpulkan F-nya valid apa tidak. Kalau Anda berikan sejumlah klausa yang sudah bentuk CNF, cuma sekedar memeriksa klausanya ini satisfiable apa enggak, ya silakan tinggal jalankan DPL. Nanti DPL-nya menyimpulkan, oh satisfiable, oh tidak. Jadi tergantung tujuannya. Jadi DPL itu dia tidak sadar terhadap tujuan awalnya apa, itu tergantung kita menggunakan DPL ini kan sebuah algoritma DPL ini. Cuma DPL-nya menjamin begini, kalau dikasih input dalam bentuk CNF, dia bisa menjalankan dan akhirnya bisa menyimpulkan si bentuk inputnya itu satisfiable apa enggak, itu saja. Jadi tengah kita menginterpretasikan kalau dia satisfiable itu kenapa, kalau dia tidak satisfiable kenapa, tergantung awalnya kita si formulanya itu berasal dari mana? Berasal dari negasi suatu formula lain atau tidak? Kalau dia negasi suatu formula lain, berarti kita ingin buktikan formula tersebut valid apa tidak. Kayak tadinya contoh yang tadi ini. Contoh yang pertama ini kan kita tadi lihat ini contoh yang ini tadi ini. Kita kan ini udah langsung bentuknya CNF ini tadi ini. Ya kan? Ini contoh ini. Lalu kita jalankan argumen DPL-nya, ketemu dia tidak satisfiable. Itu saja hasil dari ini. Yang contoh yang kedua ini, itu konteksnya lebih lebar, lebih besar. Kita berikan sebuah formula yang belum berbentuk CNF, tapi tujuan kita itu ingin buktikan formula ini valid apa tidak. Maka kita perlu denegasikan dulu. Baru kita masukkan ke DPL-nya. Supaya konklusi DPL itu bisa kita pakai untuk menyimpulkan si F ini valid apa tidak. Oke? Oke, baik, terima kasih Pak. Oke, sekarang kita akan ini waktunya udah hampir habis mau Kahoot-nya dulu ya kita jalankan ini. Nanti Anda lihat pertanyaannya ada berkaitan sama yang barusan kita bicarakan yang mengenai DPL ini.
Kalau Anda mengerti yang kita bicara sejauh ini, nanti ada beberapa soal di Kahoot itu yang bisa dijawab dengan benar. Oke, sekarang siap ya, saya akan keluarkan Kahoot-nya. Anda bisa ikut pakai komputer. Kalau komputer Anda nggak ada grafiknya, bisa pakai HP. Ya, nanti ada URL-nya, ada kodenya, tinggal Anda masukkan saja. Semua udah pernah kan ya pakai Kahoot ini? Kalau yang belum pernah, tolong bilang supaya saya kasih instruksi yang ini. Kalau udah pernah kan tinggal jalankan saja. Oke, apakah ada yang belum pernah pakai Kahoot? Oke, saya tampilkan dulu layarnya. Saya akan ini dulu, ini kita keluar dulu dari slide ini. Nah, saya tadi udah siap di Kahoot-nya ini. Di sini. Tadi udah. Oke, ini. Sekarang bisa lihat layar saya yang ada Kahoot-nya? Bisa, Pak. Oke, sekarang kita akan terus ya. Saya akan mulai mengaktifkan ininya dulu. Ininya, Kahoot-nya. Jadi sini saya akan pilih yang klasik karena Anda kerjanya sendiri-sendiri ya. Ini saya pilih ini klasik. Kemudian di bawah sini Anda lihat ada pilihan dan juga nanti Anda masing-masing akan dikasih sebuah nickname yang lucu-lucu. Jadi Anda nanti supaya nggak ketahuan Anda itu nanti jawab salah apa benar supaya orang nggak tahu, Anda punya nama samaran di sini, oke? Nanti akan dikasih nama samaran oleh sistem secara random. Nah, setelah gamenya selesai nanti ada 3 orang yang terpilih jadi juara. Nah, saya kan nggak tahu nanti Anda itu siapa sebenarnya, yang dapatnya kan dalam bentuk samaran. Dan tolong nanti Anda yang dapat juara 3 orang itu, kalian kirim email ke saya supaya saya tahu Anda itu sebenarnya siapa. Nanti Anda masing-masing Anda akan dapat bonus 5 poin untuk ditambahkan nanti di nilai UTS. Kalau nilai UTS Anda 80, nanti 85 jadinya. Jadi tambah 5 poin untuk 3 orang yang dijuara ini. Oke? Jadi Anda harus berlomba-lomba ini, dan nilai dari soal nanti itu yang jawabannya yang paling cepat ya nilainya paling tinggi dan benar tentu saja ya, harusnya benar, dan siapa yang cepat nilainya lebih tinggi daripada yang jawabnya belakangan gitu. Oke. Dan soalnya itu setiap soal ada batas waktunya. Anda jawabnya secepat-cepatnya. Kalau waktunya udah lewat ya nggak bisa jawab lagi gitu ya ini. Oke, jadi seperti itu. So question ini. Oke, saya udah dijalankan ya. Saya akan pilih yang ini, yang klasik. Ini. Ya udah mulai loading gamenya. Nah ini sudah. Ini coba Anda lihat nih. Anda ke www.kahoot.it. Nanti ada PIN-nya 7553398. Oke, silakan. Nah, sudah ada 1 orang, Dr. Chicken, Fanny Kitten, ya itu masing-masing udah dapat Fanny nickname-nya. Kalau semua sudah siap, nanti baru saya mulai. Pak, saya mau nanya. Iya. Kalau misalkan koneksi internet yang nggak stabil terus kita jadi skip pertanyaannya gimana, Pak? Oh ya, nggak bisa sih, gamenya harus terus sampai selesai ya. Kalau ada gangguan ya coba diteruskan lagi. Kalau ya kalau skip ya nanti Anda nggak dapat nilai untuk soal itu. Oh, oke, Pak, makasih. Nah, ini nggak perlu terlalu ngotot gimana, ini kan cuma for fun saja ya, cuma ya kalau yang berhasil bisa dapat bonus, jadi makanya tidak mempengaruhi nilai, kalau ini cuma sekedar bonus. Jadi Anda ikut saja sebisanya, kalau memang ada gangguan ya dicoba lagi gitu ya. Jadi kalau Anda join nickname-nya ngadat, Anda bisa coba lagi yang di lain, nanti dia kasih nickname baru. Ya. Oke, sekarang udah siap belum? Ada yang belum berhasil dapatkan nickname?
Ini ada beberapa orang di chat, kenapa ini? Ini di home. Ya, Anda bisa join lewat HP, bisa, lewat komputer bisa, ya, tergantung Anda ini. Yang penting ada koneksi internet. Oke, sekarang kita lihat di sini sudah